Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 82. Pusing. Karin merasakan tubuhnya begitu amat lelah, bahkan kepala juga pusing. Dia bangun dan muntah kasut isi perutnya. Setelah itu, dia kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku lupa kau menyingkirkan wanita itu hari ini, dan mencoba untuk duduk, namun kepalanya sungguh sangat pusing, sehingga sisi kamar ikut berputar. Karin kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur sambil menjamkan matanya. Rasanya tidak ada yang salah dengan makanan yang dimakannya, dan juga tidak punya riwayat asam lambung. Pelai Karin menerapkan makan yang teratur. Apakah ini ciri wanita sedang hamil? Karin tersenyum bahagia ketika menyadari bahwa kondisi tubuhnya sangat normal, namun kepala pusing dan mual, mirip seperti ciri wanita sedang hamil. Selama berhubungan dengan Jack, Karin tidak pernah memakai pengaman dan selalu minta untuk dikeluarkan dalam. Mengapa Karin melakukan hal seperti ini? Bukankah seharusnya dia takut? Tentu saja, Karin mengingat untuk segera hamil agar bisa menjebak Ravasa. Dengan mengatakan pada Ravasa bahwa yang dikandungnya anak pria itu, sehingga kasihnya itu tidak bisa pergi darinya. Karin masih menyimpan alat tes kehamilan. Waktu itu mengambil alat tes kehamilan digital miliknya dan kemudian melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan memakai air seninya. Wajahnya begitu sangat bahagia ketika melihat kata positif di alat tersebut. Ini artinya dia memang menjadi jodoh Ravasa karena terbukti bahwa Karin mengandung anak pria itu. Dan sebentar lagi Ravasa harus meninggalkan istrinya. Dengan hati yang sangat bahagia, Karin menggunakan ponsel milik Ravasa. Dia sudah tidak sabar untuk segera memberitahu kabar bahagia ini. Satu kali, dua kali, hingga entah sudah berapa kali mencoba, namun sambungan telepon tetap tidak tersambung. Karin benar-benar marah. Aku tidak boleh emosi karena aku sedang hamil. Anak yang aku kandung ini bisa menjadi penyelamat hubunganku dengan Ravasa. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Karin tersenyum sambil mengusap perutnya yang masih rata. Kondisi tubuhnya yang sangat lemah membuat wanita itu milih untuk beristirahat sejenak sebelum melaksanakan niatnya. Setelah tidur beberapa jam, Karin terbangun dari tidurnya. Dia kembali mengingat wartawan wanita itu. Meskipun kepalanya terasa pusing, dia tetap harus pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan si wartawan. Karin langsung duduk sambil memegang kepalanya yang begitu teramat pusing. Meskipun tubuhnya terasa lemas, namun dia tetap harus menjalankan niatnya. Bukan tidak punya uang untuk bayar orang agar bisa menyelesaikan masalahnya segera, namun dia tidak percaya dengan siapapun. Karin selalu melakukan hal seperti ini dengan tangannya sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat orang yang dia anggap musuh menderita bahkan kesakitan. Karin pergi kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat selesai mandi dan merias wajahnya dengan full make up, baru dia pergi ke rumah sakit. Apa yang direncanakannya harus berjalan dengan semestinya, karena prinsipnya anti gagal. Karin megang sebuah suntik yang sudah diisi cairan racun. Agar tidak ada yang mencurigainya, Karin menyamar menjadi perawat. Saat ini, dia memakai baju perawat rumah sakit dan juga masker. Setelah melihat kondisi dalam keadaan aman, wanita itu kemudian masuk ke ruangan ICU, di mana tempat wanita yang bernama Melissa dirawat. Karin buka satu persatu tirai yang menjadi pembatas tiap bangsal di ruang ICU. Wajah tadi penuh bahagia, kita tak panik saat menyadari orang yang dicarinya sudah tidak ada di ruangan ICU. Apa dia sudah sadar dan dipindah ke ruang perawatan? Karin bertanya sendiri.
Dia menyimpan kembali alat suntik ke dalam saku bajunya dan kemudian keluar dari ICU. Karin ingin segera pergi meninggalkan rumah sakit, namun hatinya tidak tenang. Dia kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Kini dia berdandan seperti biasa dan langsung berjalan menuju ke ruangan ICU tempat Melissa dirawat. Karin akan berpura-pura menjadi teman dari seorang wartawan tersebut. Sebagai seorang artis dan bintang sinetron, sudah pasti akting yang diperankannya sangat meyakinkan. Permisi sus, saya mau tanya, teman saya namanya Melissa, pindah ke ruangan mana ya? Soalnya saya ingin menjenguk dia, Karin berkata sambil tersenyum. Mbak Karin ya? Si suster langsung bisa mengenali Karin. Iya sus, kebetulan wartawan yang menjadi korban tabrak lari itu salah satu teman saya. Dia pernah menjadi rekan kerja saya suatu membawa acara gosip. Jadi kita lumayan dekat, jelas Karin. Oh iya, dia memang wartawan, job si perawat. Di ruangan mana Melissa dirawat? Karin bertanya dengan senyum penuh ramah. Meskipun saat ini dia sedang berbohong, namun tidak terlihat sedikit pun kecurigaan. Melissa sudah keluar dari rumah sakit ini karena pihak keluarganya meminta. Jadi sekarang dia sudah tidak di rumah sakit ini. Tidak si suster. Apa saya tahu sus dipindahkan di rumah sakit yang mana? Tanya Karin penuh harap. Dia sungguh sangat membutuhkan informasi tentang Melissa. Maaf, saya tidak tahu karena pihak keluarga membawanya ke daerah asalnya. Dalam keadaan kritis seperti itu, tanya Karin. Melissa sudah melewati masa krisisnya sejak pagi kemarin. Karena itu pihak keluarganya minta untuk dibawa pulang. Karin menganggukkan kepalanya. Dia begitu sangat kesal karena bergerak sedikit lebih lambat, sehingga wartawan itu keburu dibawa oleh keluarganya. Sedangkan dibawa kemana Karin tidak tahu. Setelah tidak menemukan tentang wartawan wanita yang menjadi incarannya, Karin memilih untuk meriksa dirinya di dokter spesialis kandungan. Dia akan memberikan gambar gembira ini kepada Rafasa. Onti Cinta, si kembar Kendra dan Kezia sedang berlari mengejar Cinta yang sudah menunggu di teras rumahnya. Kean, Kei, Cinta mengembangkan tangannya ketika kedua balita itu berhamburan ke dalam pelukannya. Onti, aku lindu, Kezia bicara dengan bibir lancip ke depan. Cinta begitu sangat gemas ketika melihat bibir imutnya lancip tersebut. Onti juga rindu sekali sama adik Kezia. Cinta mencium bulat Kezia dengan gemas. Prabulan tidak bertemu dengan si kembar membuat dia begitu sangat rindu. Pada sebelum menikah dengan Rafasa, dia sering menginap di rumah Hana jika libur kuliah agar bisa bermain seharian dengan si kembar. Onti, aku sangat rindu denganmu, kata Kendra. Onti juga sangat rindu dengan keponakan Onti yang super cantik dan super ganteng. 3 bulan gak ketemu, saya keponakan Onti makin comel. Cinta mencupi Kezia dan Kendra secara bergantian. Rasanya sungguh sangat senang ketika bisa memeluk dan mencupi gembul si kembar seperti ini. Onti Cinta sombong, semenjak menikah gak ingat sama kami. Pak dulu sering datang ke rumah dan nginap agar bisa main dengan si kembar. Tapi, itu sudah nikah, semuanya luar biasa. Nepok aja susah. Kalau ditelepon, ngomong sebentar terus buru-buru ditutup. Padahal si kembar hampir tiap hari nanya ontinya. Mereka juga sering minta main ke apartemen ontinya. Sindir Hana. Cinta ingin menangis ketika mendengar sindiran yang terdengar begitu sangat pedas. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Dia benar-benar jauh dari keluarga angkatnya selama ini begitu sangat menyayanginya. Neman juga pengantin baru. Ini kenapa sih mulutnya? Lavin marahi istrinya. Seperti nggak pernah jadi pengantin baru aja, ucap Mita. Sebenarnya perubahan sikap Cinta yang jauh dari mereka juga dirasakan oleh Mita
Non Minta tidak ingin merusak suasana malam ini, karena malam ini jam mereka untuk melepas rindu. Rafasanya diam saat mendengar sindiran yang dilemparkan untuk istrinya. Apa dikatakan istri dari sahabatnya itu, Rafasa merasa sangat bersalah. Dialah yang menjadi penghalang sehingga Cinta tidak bisa untuk dekat dengan kakak angkatnya, itu juga dengan mertua serta keluarga Davin yang sudah menganggap istrinya seperti anak. Jahat memang, sungguh sangat jahat, karena dia sudah memutuskan silaturahmi antara mereka. Maaf ya kak, kepada Cinta memang beneran sibuk siapin desain baju untuk mata kuliah Miss Eva. Cinta menahannya dengan mata yang berkaca-kaca. Sungguh dia merasa sangat bersalah dengan sikapnya selama ini. Iya, kakak tahu, cuma bercanda. Hana tahu sambil mencubit pipi adik angkatnya. Hana memiliki firasat yang tidak baik dengan hubungan pernikahan Cinta dan Rafasa, apalagi melihat sikap Cinta menjauh dan semakin menghindar darinya. Hana sengaja berbicara secara belak-belakan di depan Rafasa, kepada itu mendengar apa disampaikannya. Hana juga menatap pasangan sorot mata yang penuh kemarahan. Cinta kirain kakak marah. Cinta menangis sambil meluk Hana. Entah ini rasa bahagia atau sebaliknya, karena nyatanya Cinta sangat sedih karena menjauh dengan sengaja menghindar seperti ini. Cup, jangan nangis. Kakak cuma bercanda aja. Habis kakak rindu mau jailin adik kakak yang manja. Hana mencoba menenangkan adik angkatnya. Melihat istrinya menangis seperti ini, dadanya ikut sesak. Jika ada harus disalahkan, maka Rafasa orangnya. Namun Rafasa tidak mau mengakui perbuatannya, karena takut akan berpisah dengan istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.